Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini, aku mau ngejelasin seputar menstruasi. Soalnya masih banyak kan dari kita yang kurang paham, malah kurang aware sama siklus dan gejala menstruasi. Yuk langsung aja kita mulai. Apa sih menstruasi itu? Ini aku jelasin sedikit ya tentang menstruasi. Jadi, menstruasi itu keluarnya darah dari bagian vagina yang terjadi setiap bulannya. Siklus ini adalah bagian dari proses organ reproduksi wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Menstruasi biasanya pertama kali dimulai dari usia 12 tahun atau 2-3 tahun setelah payudara tumbuh. Siklus menstruasi ini akan berlangsung sampai wanita menopause. Biasanya sebelum wanita menstruasi ada beberapa gejala yang akan dirasakan, seperti sakit kepala, payudara terasa nyeri, jerawat juga akan mulai bermunculan, perut kerasa kembung, mood yang tiba-tiba berubah-berubah atau sering kita sebut mood swing, dan peningkatan gairah seks. Ada juga beberapa gejala yang dirasakan saat wanita menstruasi, seperti nyeri bagian perut, rasa kayak ditekan di bagian bawah perut, nyeri di bagian pinggul, sakit kepala, pusing, mual, bahkan ada yang juga sampai diare. Biasanya gejala ini akan perlahan berkurang seiring bertambahnya usia. Sebenarnya, durasi dan volume menstruasi setiap wanita itu berbeda-beda ya. Maka dari itu, sebaiknya selalu catat setiap siklus menstruasi. Jadi, kalau tiba-tiba ada kejanggalan, kita bisa langsung menyadarinya. Untuk mencatat siklus menstruasi, ada beberapa cara seperti ditulis secara manual atau ditandai pada kalender, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang ada di Play Store. Kalau aku biasanya dicatat melalui aplikasi yang ada di Play Store, soalnya lebih praktis dan gampang dipakai juga. Untuk kalian yang mau tahu cara pakai aplikasinya, kalian bisa lihat di videoku. Nanti linknya aku sematin di kanan atas atau di deskripsi ya. Sekarang pertanyaannya, kapan sih harus ke dokter? Kalau kalian punya tanda-tanda seperti yang akan aku jelasin, aku saranin kalian harus konsul ke dokter. Seperti jadwal menstruasinya nggak teratur. Nggak teratur di sini bukan berarti semisal kalian itu menstruasi pada tanggal 10 Januari, terus waktu Februari kalian itu menstruasi tanggal 8. Kalau seperti itu berarti siklus kalian masih bagus ya. Jadi yang nggak teratur di sini itu kalau misalkan kalian nggak menstruasi selama 3 bulan atau lebih cepat dari 21 hari. Jadi kalau sebelum 21 hari kalian sudah menstruasi lagi, itu sudah termasuk ke menstruasi yang nggak teratur ya. Terus darah menstruasi banyak. Banyak di sini bukan berarti kalau misalnya kalian menstruasi 2 atau 3 hari awal, biasanya kan memang lagi banyak-banyaknya. Bahkan ada juga beberapa yang tembus saat pakai pembalut. Tapi biasanya kan kita ganti pembalut itu 2-3 kali, dan hari-hari berikutnya pun akan berkurang. Yang dimaksud menstruasi banyak di sini yaitu dia itu akan selalu ganti pembalut sekitar 2 jam sekali atau lebih karena si pembalut itu cepat penuh, bahkan sampai beberapa kali tembus. Lalu kemudian pendarahan lebih dari 7 hari. Pendarahan di sini maksudnya keluar darah segar lebih dari 7 hari. Soalnya normalnya kan kalau kita menstruasi, darah segar yang keluar dari vagina kita hanya terjadi pada hari ke-1, ke-2, dan ke-3. Kemudian hari-hari berikutnya hanya sisa-sisa atau flek-flek gitu kan.
Terus pendarahan di luar siklus menstruasi. Contohnya, biasanya siklus menstruasi terjadi sekitar 21-35 hari. Nah, kalau tiba-tiba kalian menstruasi di hari kelima atau di hari ke-40, itu kan udah di luar siklus menstruasi yang normal. Nah, ini berarti udah di luar siklus menstruasi. Kemudian, kalau gejala menstruasinya lebih berat daripada biasanya. Misalnya, biasanya aku kalau misalkan menstruasi, gejalanya itu kayak perutnya kram, moodnya naik turun, atau kepala pusing. Itu kan masih merupakan tanda-tanda gejala menstruasi yang normal. Kalau tiba-tiba sampai ngeganggu aktivitas atau sama sekali gak bisa beraktivitas, sampai pingsan atau opnam, ini udah wajib banget kalian aware ya. Jadi, kalau kalian ngalamin gejala-gejala yang tadi aku jelasin, yuk jangan takut, langsung konsul ke dokter, biar nanti sama dokter bisa dianalisis, bisa diperiksa, bisa dibantu untuk penyembuhan biar gak terlambat. Sekian video penjelasan dari aku. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum.